dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami percaya keberadaan kami saat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan bagi kami. Kami tahu di hari-hari ini kami mengalami banyak ketakutan yang terjadi Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah yang terus ada bagi kami, menyertai, memberkati kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami dengan kasih setia-Mu. Karena kami tahu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu atas kami umat-Mu yang berseru dan percaya kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, berharap kepada-Mu, dan kami mau bergantung hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, inilah pujian kami, di penyembahan kami, di pengagungan kami. Ini pernyataan kami bahwa kami sungguh percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kiranya pengurapan-Mu ada bagi kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, biarlah kiranya pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu. Dengan segala keterbatasan kami percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat dan kuasa, pengurapan dan wibawa-Mu nyata Tuhan, untuk menjangkau setiap kami, melawat setiap kami, memberkati setiap kami dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya, kami dikuatkan, kami dimerdekakan, dan kami dipuaskan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat-Mu berlimpah-limpah, menyertai mereka Tuhan. Dan kami percaya mereka ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan hidup mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, supaya kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh Tuhan. Percaya kepada-Mu bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa si jahat yang mencoba menculik kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu, untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Hari-hari ini saya percaya, dan setiap kita orang yang berharap kepada Tuhan, kita tahu ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang terambil dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33 dan 34. Saya percaya firman Tuhan ini tidak asing bagi kita, bahkan sering kita dengarkan, bahkan sudah banyak menghafalkan ayat ini saudaraku. Tapi hari ini saya percaya ada firman Tuhan yang baru bagi setiap kita, amin. Untuk kita diberkati, untuk mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-33 dan ke-34. Begini firman Tuhan. Ini tentang hal kekhawatiran saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, ayat ini sangat populer bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Dan saya percaya ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Namun saudaraku, kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam firman Tuhan ini saudaraku, supaya kita mengalaminya dan kita percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, dari ayat 33 ini menyatakan, kalau kita baca secara keseluruhan, itu bagaimana tentang kekhawatiran manusia. Nah saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini dunia dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran yang begitu dahsyat. Terlebih saat ini saudaraku, kita bisa lihat bagaimana juga orang-orang percaya sudah
bisa dikatakan hampir mengalami kehampaan dikarenakan tidak lagi bisa beribadah setiap hari Minggu karena rindu beribadah bersama-sama, saudaraku, sehingga ada kekurangan, ada rasa yang tidak pas, tidak klik rasanya, saudaraku, ketika beribadah melalui online mungkin karena belum terbiasa dengan medsos, saudaraku, dengan teknologi yang ada, membuat kadang orang sudah mulai jenuh, bahkan mulai kehilangan semangat untuk mencari Tuhan, sehingga mulai dilanda lebih ketakutan-ketakutan yang bersifat mengalahkan bagaimana dia untuk mencari Tuhan, saudaraku. Itu kenapa dunia semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena semuanya dibuat sepertinya menakutkan. Karena memang keadaannya menakutkan, saudaraku. Terlebih dengan kondisi pandemik COVID-19 ini, saudaraku, begitu dahsyatnya dunia mengalami, saudaraku, kekhawatiran, goncangan-goncangan yang begitu dahsyat sehingga manusia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Namun hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir, tidak takut, saudaraku. Jadi tema hari ini adalah kekhawatiran. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku, kita tidak terlepas dari sebuah kenyataan bahwa dunia mengalami kekhawatiran. Bahkan orang-orang percaya juga dilanda kekhawatiran yang begitu luar biasa terjadi hari ini, saudara. Namun, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita menanggapi, menyikapi, meresponi kekhawatiran yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena tidak terluput semua makhluk manusia di dunia ini pasti mengalami kekhawatiran dengan keadaan saat ini, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana kita merespon, menanggapi, menyikapi tentang kekhawatiran atau situasi yang terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, ayat 33 menegaskan bahwa ada pernyataan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kita orang yang percaya kepadanya, saudara. Nah, dari ayat ini, saudaraku, kita tahu bahwa sebetulnya ada janji Tuhan bagi kita, saudara. Namun janji itu akan sulit kita respon, kita alami. Kenapa? Karena ada ketakutan. Itu sebabnya ayat 34 dimulai dengan kata sebab itu janganlah kamu khawatir. Kenapa, saudaraku? Karena kekhawatiran dan ketakutan, saudaraku, ketika itu menguasai seseorang, maka orang itu akan kehilangan pengharapan, kehilangan iman, kehilangan kesungguhan bagaimana dia bisa memegang kebenaran firman Tuhan. Meskipun di ayat 33 dikatakan ada janji Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan menambahkan, saudara. Itu artinya janji Tuhan itu pasti bagi kita orang percaya. Namun ketika kekhawatiran menguasai, orang itu akan sulit bisa memegang janji Tuhan. Kenapa? Karena situasi, karena keadaan dan kenyataan yang kita alami membuat kita khawatir. Kenapa? Karena situasinya khawatir, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata dari ayat ini, saudaraku, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kekhawatiran yang kita alami, kita responi dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena yang pertama Allah menyatakan janjinya bahwa Allah menyertai kita. Amin, saudara. Bukan hanya menambahkan, namun penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya dikatakan janganlah kamu tak khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini penegasan sebuah kebenaran kepada orang percaya bahwa dalam kesulitan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, saudara. Haleluya. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-41
ayat yang ke-10, saudara. Yesaya 41 yang ke-10, begini firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Haleluya, saudara. Ini sebuah janji yang harus kita pegang, sehingga kita tidak khawatir. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Dan Tuhan berkata jangan takut. Seperti pujian tadi, saudara. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus kita tahu, bahwa meskipun kenyataan-kenyataan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, saudaraku, kekhawatiran yang melanda setiap dunia, saudaraku, manusia di dunia ini, itu menyatakan kepada kita bahwa kita harus terus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Dikatakan Tuhan menyertai kita. Ada penegasan, jangan takut. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Jangan bimbang, karena Ia Allah kita, Allah yang maha besar. Haleluya, saudaraku. Saya percaya ayat ini menguatkan kita bahwa kita tahu Tuhan tidak mau kita dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Ya, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kekhawatiran, roh ketakutan kepada kita. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memegang kebenaran firman Tuhan. Harus terus rindu akan firman Tuhan dalam hidupnya. Supaya apa, saudaraku? Supaya janji Tuhan itu menjadi jaminan bagi kita. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, bahwa kekhawatiran itu respon kita, bagaimana kita menyikapinya, saudaraku. Ternyata Tuhan sudah memberikan bukan hanya sebuah janji penyertaan, saudaraku, tapi juga janji sebuah kepastian dalam pengharapan. Jadi bukan saja janji, saudaraku, yang diberikan kepada kita tentang bagaimana penyertaannya sepanjang hidup kita, dalam kesesakan yang kita alami, saudaraku, dalam kekhawatiran yang kita alami hari-hari, saudaraku, Tuhan menyertai kita. Namun bukan hanya sekedar itu. Dari firman ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya tidak hanya terbatas kepada dunia ini, saudaraku. Kenapa? Karena dunia ini semuanya sementara. Jadi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang kita alami semuanya itu sementara. Penderitaan yang kita alami itu pun semuanya sementara. Itu sebabnya ada sebuah kepastian, pengharapan di dalam Yesus tentang keselamatan. Jadi bukan saja penyertaan, saudaraku, dalam hidup kita, tapi sebuah pengharapan tentang keselamatan. Haleluya. Kepastian keselamatan di dalam Yesus adalah sebuah jaminan, pengharapan kepada orang-orang percaya. Kenapa, saudaraku? Karena dunia ini akan lenyap. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara. Dan semua yang kita alami di dunia ini semuanya sementara. Sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, oke, di dunia ini Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, Tuhan berkata jangan takut. Ya, memang Tuhan menegaskan kepada kita dalam ayat 34 tadi, saudaraku. Kesusahan dan kesesakan kita akan alami di dunia ini. Kenapa? Karena inilah tempat dunia di mana kita bergumul untuk mengalami segala kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan berkata, kesusahan itu cukup sehari, saudara. Kenapa? Karena semuanya sementara. Itu sebabnya Tuhan berkata, bukan sekedar penyertaan janji Tuhan kepada kita, penolongan Tuhan kepada kita, Tuhan yang menolong kita, saudaraku, tapi juga Tuhan memberikan sebuah kepastian dalam pengharapan. Haleluya. Pengharapan tentang keselamatan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima.
1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang kelima dan 9. 1 Petrus pasal yang kelima Petrus pasal yang pertama, saudaraku, mohon maaf. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima dan yang ke-9. Begini firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudaraku, ini penegasan sebuah kepastian tentang keselamatan. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada sebuah kepastian pengharapan tentang keselamatan di dalam Yesus. Sebabnya, saudaraku, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hidup ini. Kenapa? Karena ternyata sepanjang hidup kita, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada setiap hidup kita, saudara. Bahkan bukan sekedar hanya, saudara, tapi Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan dikatakan juga, saudaraku, ada sebuah kepastian dalam pengharapan, kepastian keselamatan di dalam Yesus. Kenapa? Karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan bahwa bagaimana kita menyikapi kekhawatiran yang terjadi, saudaraku. Tuhan memberikan sebuah kebenaran kepada kita untuk kita mengerti bagaimana meresponnya, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, dikatakan tadi bahwa ada janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan bagi kita, dan ada kepastian pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan bagian kita, saudaraku, adalah, coba kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12, saudaraku. Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh percaya dan memegang janji dan kebenaran firman Tuhan di tengah kesesakan dan kekhawatiran yang kita alami? Tuhan memberikan sebuah tuntunan kepada kita bahwa setelah ada janji tentang penyertaan Tuhan, ada sebuah kepastian dalam pengharapan keselamatan kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan berikan kepada kita tuntunan bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan. Haleluya. Bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena pengharapannya pasti, saudara. Penyertaan Tuhan itu pasti bagi kita. Amin, saudara. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-13, saudara. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13, saudara. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara, ternyata kita bisa kuat di dalam pengharapan kita karena ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Ya, saudara, itu sebabnya ayat ini luar biasa, saudaraku, menegaskan kepada kita bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Haleluya, saudara. Dan yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Orang yang sabar, saudaraku, adalah orang yang mampu menguasai diri. Dalam situasi kekhawatiran saat ini dibutuhkan bagaimana orang bisa menguasai diri, saudara. Kenapa? Karena orang yang terlalu khawatir, ketakutan, saudaraku, menimbulkan banyak perkara, banyak hal yang negatif, banyak hal yang buruk, saudara. Secara fisik, saudaraku, kita bisa tahu ada banyak tentang bagaimana para
dokter tentang kesehatan, bagaimana orang yang takut, saudaraku, khawatir, maka imunnya akan turun, imunnya akan lemah. Dan dalam kerohanian, saudaraku, orang yang ketakutan dan khawatir akan sulit bisa menerima janji Tuhan. Imannya akan makin lemah. Jadi saudaraku, sebabnya orang yang bersabar adalah orang yang mampu menguasai diri. Amsal pasal 16, saudaraku. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Begini firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini sebuah penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang sabar adalah orang yang kuat, orang yang bisa menguasai dirinya. Itu sebabnya orang yang bisa melihat janji-janji Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang mampu melihat kepastian pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang tadi saudara dikatakan bertekun dalam doa. Saudara, saya percaya orang-orang percaya adalah orang-orang yang tekun dalam berdoa. Kenapa? Tanpa doa maka tidak ada kekuatan dalam orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 145, saudara. Mazmur 145 ayat 18, begini firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, saudaraku, ketekunan kita berdoa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu kenapa dalam Mazmur pasal 62 sebuah pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong hidup orang-orang percaya. Bahkan ada sebuah kepastian pengharapan tentang keselamatan di dalam Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang bertekun di dalam doa adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, saudaraku, menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian lebih jauh bagi kita semua untuk kita semakin mengerti dan mengalami kuasa Tuhan. Ya, saudaraku, tentang kekhawatiran Tuhan kembali mengingatkan kita kepada kita hari-hari, saudaraku, supaya bagaimana kita mengerti dan meresponi tentang kekhawatiran yang terjadi saat ini, saudaraku. Yang pertama, kita harus tahu bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan janji penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu, saudara. Dan yang kedua, Tuhan memberikan sebuah kepastian pengharapan, keselamatan di dalam Yesus. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini ada sifatnya sementara. Semua yang kita alami sementara, kesesakan dan kekhawatiran semuanya sementara. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada yang harus kita pikirkan tentang kehidupan kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus percaya ada sebuah kepastian pengharapan keselamatan di dalam Yesus. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa tetap di dalam Tuhan, saudaraku. Yaitu pertama, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Orang yang bersukacita dalam pengharapan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dalam pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Dan sabar dalam pengharapan. Kenapa? Orang yang sabar adalah orang yang mengerti janji Tuhan. Orang yang mengerti tentang pengharapan di dalam Tuhan. Dan dikatakan bertekun dalam doa. Kenapa? Orang yang berdoa adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang berdoa kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, bertekun dengan kesetiaan, Tuhan akan semakin dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Dan kita tahu ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Dan kita akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita siapkan perjamuan, saudaraku. Saya persilakan kepada seluruh jemaat untuk mengambil perjamuan, baik roti maupun anggur, saudara.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari sejenak sekali kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus hari ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kuasa-Mu atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang kekhawatiran dan ketakutan yang kami alami, Bapa. Namun kami percaya hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami di tengah-tengah kesesakan dan kekhawatiran yang kami alami, yang dunia alami saat ini, Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa ada sebuah kepastian janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Allah yang menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau memberikan sebuah kepastian pengharapan tentang keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena kami tahu dunia ini adalah dunia yang sementara. Dan apa yang kami alami semuanya sementara, Tuhan. Itu sebabnya Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ada sebuah kepastian keselamatan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan Engkau merindukan kami orang-orang yang terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bahkan bertekun dalam doa. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan Engkau menguduskan hamba-Mu berdoa buat roti dan anggur yang menjadi lambang darah dan tubuh-Mu, yang kami akan memperingati kematian-Mu, Tuhan Yesus. Sebab itu kami berdoa, turunkan kuasa-Mu dan urapan-Mu, kiranya Engkau memberkati roti dan anggur. Kami percaya, kami menerimanya dengan iman, sehingga apa yang kami alami, kami percaya segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Segala kekhawatiran kami semakin kuat di dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan berikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan saudara untuk roti, saudara, melebihi kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, saudaraku, melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum dan aku dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya memberikan kesempatan kepada saudara menyerukan doa-doa pergumulanmu hari ini, saudara, kepada Tuhan. Dengan iman kau percaya, terima dengan iman kuasa Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Sebuah kesempatan yang indah, yang besar, penghargaan kepada kami untuk kami ada sehidangan dengan Engkau, menerima perjamuan asa yang kudus. Dan kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami, pengurapan-Mu dan penyertaan-Mu nyata bagi kami. Sebagai kami percaya kelemahan tubuh kami Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah sempurnakan dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya kami semakin kuat di dalam pengiringan kami kepadamu.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kembali iman kami kepadamu, percaya kami kepadamu, bahwa kami percaya Engkau Allah yang maha besar dalam hidup kami, mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami, dan Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau ada bersama kami di dalam kesesakan kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan kami terus mendekatkan diri, berdoa, bertekun kepadamu dengan setia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba-Mu, kiranya Engkau mengurapi dan terus menyatakan kuasa-Mu bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Edward Kali Tuhan. Dengan keluarga kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang melihat dan memberkati hamba-Mu sekeluarga, sehingga dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan ke depan hamba-Mu lebih lagi Tuhan Engkau pakai menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga untuk para pengurus gereja dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau yang melihat mereka dengan kuasa-Mu, memberkati mereka dengan segala pergumulan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, tangan-Mu menuntun mereka, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang melihat segala keperluan dan kebutuhan umat-Mu, memberikan kekuatan dan penghiburan dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, supaya mereka tetap ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu ada di dalam perlindungan kuasa-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya penyertaan-Mu dan berkat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat pergumulan gereja-Mu. Kami percaya berkat-Mu ada Tuhan untuk tempat ibadah, keuangan gereja-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, kami percaya semakin setia mengiring Tuhan. Berdoa buat jiwa-jiwa baru Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan kami percaya memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk takut akan Tuhan, bertindak dengan bijaksana, terlebih Tuhan menghadapi resesi ekonomi bahkan pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi pemimpin-pemimpin kami, terlebih gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terlebih dunia yang mengalami saat itu, Tuhan, kami menyatakan kuasa-Mu. Gereja Tuhan, dimanapun yang ada Tuhan di dunia ini Bapak, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Injil-Mu, kabar sukacita-Mu, keselamatan-Mu menyatakan Tuhan, untuk banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami percaya kami orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudaraku. Dengan iman terima berkat yang daripada Tuhan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kepada kita damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.